Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Heri Suroto. Kembali kita berjumpa di dalam edukasi lesi plexus brachialis. Sebagaimana sudah saya jelaskan pada episode sebelumnya, pasien atau orang yang mengalami kerusakan pada plexus brachialis, dia akan merasakan rasa tebal pada bahu hingga sampai tangan, bahkan kelumpuhan dan ketidaknyamanan mengontrol bahu, siku, dan tangan karena memang itu ada kelumpuhan. Sebagai ilustrasi, kalau kita lihat pada video ini dan tentunya atas izin pasien, kita bisa melihat bagaimana pada kerusakan akar saraf pada leher nomor 5 dan 6, maka pada pasien ini tidak mampu melakukan gerakan pada siku dan bahu. Kita bisa melihat di sini videonya. Jari-jari masih bisa bergerak, pergelangan tangan masih bisa bergerak, tetapi siku dan bahu tidak bisa bergerak. Siku dan bahu tidak bisa bergerak. Ya, kita lihat bahu. Ya, oke. Ya. Nah, tentunya kita perlu memastikan diagnosis yang bisa kita lakukan dengan bagaimana kita mendapatkan riwayat penyakitnya. Yang paling sering adalah kecelakaan sepeda motor. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, bagaimana apa yang dilihat, bagaimana ototnya mengalami atrofi, kemudian pasien tidak bisa merasakan, ya, dan pasien tidak bisa menggerakkan otot-ototnya mulai dari bahu, siku, pergelangan tangan hingga jari-jari tangan. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan rekaman untuk otot maupun saraf. Dalam hal ini kita melakukan pemeriksaan EMG atau NCV, elektromyogram dan nerve conducting study. Pada pasien yang mengalami cedera atau lesi plexus brachialis, pada beberapa kasus bisa sembuh tanpa operasi. Namun apabila dalam waktu 6 minggu atau bahkan 3 bulan tidak ada tanda-tanda penyembuhan, maka perlu dilakukan operasi. Nah, ini adalah beberapa teknik operasi yang bisa dilakukan. Neurolysis, jadi saraf yang mengalami penjepitan dilonggarkan. Neurorafi, saraf yang putus disambung. Nerve grafting, saraf yang putus dicangkok. Neurotisasi, kita tidak bisa menggunakan cangkok lagi, tetapi kita bisa menggunakan saraf yang masih sehat, kita transferkan ke saraf yang mengalami rusak. Atau bahkan kita bisa melakukan muscle atau tendon transfer. Nah, kita bisa melihat di sini, baik dengan operasi maupun tanpa operasi, kita memerlukan rehabilitasi. Karena apa? Karena memang proses penyembuhan yang lama, diperlukan kesabaran dan ketekunan baik dari pasien, keluarga pasien maupun dokternya. Ya. Ini sebagai satu ilustrasi bagaimana kemungkinan untuk sembuh. Karena sering ditanyakan, dok, apakah masih ada kesempatan atau kemungkinan untuk sembuh? Nah, saraf yang dicangkok atau ditransfer tadi, dia akan tumbuh seperti akar saraf. Ya. Nah, ini salah satu ilustrasi bagaimana dengan pemeriksaan khusus, pengecatan khusus, maka saraf itu tumbuh seperti akar saraf. Ya. Tentunya kita melihat kemungkinan untuk sembuh itu tergantung dari derajat keparahan atau sisi mana yang mengalami cedera. Semakin jauh, misalkan pada jari-jari tangan, itu perjalanan semakin panjang dan semakin lama diperlukan waktu untuk proses penyembuhan. Ini gambaran lain dengan pemeriksaan elektron mikroskop bagaimana otot sambungan dengan saraf, sehingga begitu saraf itu yang tumbuh sampai mencapai ke otot, maka otot itu bisa mengalami kontraksi atau gerakan. Dan kita tahu bahwa kecepatan pertumbuhan akar saraf itu seperti akar yang tumbuh dengan kecepatan 0,5 sampai 1 mili per hari. Oleh karena itu, sementara menunggu otot mendapatkan kembali persarafan yang perjalanannya cukup lama, maka otot itu harus dilatih. Nah, ini ilustrasi pasien yang tadi atas izin pasien
Pasien ini laki-laki 46 tahun dengan kecelakaan sepeda motor. Kita tahu bahwa sepeda motornya sampai ringsek seperti ini. Dan gerakan siku maupun bahunya tadi mengalami kelumpuhan. Maka apa yang kita lakukan, kita bisa melihat di sini bagaimana dari depan, dari samping maupun dari belakang, ototnya mengalami atrofi, tulangnya menonjol, ya. Dan otot-otot kalau kita lihat di sini otot bahu yaitu deltoid, supraspinatus, infraspinatus, otot siku, bisep maupun brachialis ini mengalami kelumpuhan. Setelah 3 minggu, 6 minggu tidak ada perubahan, maka 2 bulan kita lakukan operasi. Nah, apa yang kita lakukan pada operasi? Yaitu kita transfer saraf dari belakang, kita mencari saraf supraskapular, kita transfer dari aksesorius, ini kita lihat di sini, ya. Jadi saraf yang untuk menggerakkan otot-otot bahu, yaitu saraf supraskapular, kita transfer dari saraf yang masih memungkinkan gerak, yaitu saraf aksesorius. Nah, demikian juga saraf untuk menggerakkan aksilaris, itu ada di sini kita transfer dari saraf yang untuk menggerakkan siku, ya. Nah, setelah kita lakukan transfer, ya, maka supaya saraf itu baik, maka kita ada satu amnion membran atau satu produk jaringan, yaitu amnion membran yang kita bungkuskan pada sambungan saraf. Ya. Demikian juga untuk menggerakkan siku, kita pada waktu operasi kita lakukan tes seperti tes pen-nya. Nah, ini menunjukkan saraf mana yang masih bisa berfungsi, saraf mana yang mengalami rusak, dan kita transferkan. Nah, 11 bulan pasca operasi, pasien sudah bisa menggerakkan bahu, bagaimana gerakan bahu, bagaimana gerakan siku, bagaimana gerakan bahu kanan, siku kanan, kita bisa melihat dengan sangat jelas. Nah, pasien ini latihan terus. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat bagaimana 17 bulan pasca operasi. Latihan tidak perlu dengan berat ataupun alat yang mewah. Ini saku sederhana. Ya, ini karet ban bekas. Jadi fokuskan pada materi, yaitu satu, intinya yakin, semangat. Dalam kombinasinya adalah sederhana. Untuk mencari otot-otot yang lemah, memulihkan stamina memulihkan otot yang lemah setelah cedera. Latihan tidak perlu. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada edukasi lesi plexus brachialis ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.